Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Saat ini kita akan kembali lagi sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari malam hingga pada pagi yang indah ini. Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih pelihara kami hingga kami dapat menikmati lagi pagi yang indah ini dengan pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari persiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose 3 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-17. Tapi namun kita akan membaca ayat yang ke-8, ke-15 dan juga 17. Ayat yang ke-8, tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam perikopnya adalah manusia baru, mengenai manusia baru. Nah, hidup yang baru ini berbicara tentang bagaimana menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru memang bukanlah hal yang mudah. Manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam Kristus dan bukan lagi menurut keinginan diri sendiri. Nah, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup yang baru. Nah, ada 2 poin yang akan kita bahas bersama. Poin yang pertama adalah mematikan manusia lama. Caranya adalah dalam ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7a, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Ragi yang lama berbicara soal kehidupan kita yang lama. Nah, setiap orang percaya yang telah diselamatkan oleh Allah sudah seharusnya hidup dalam pembaruan hidup. Hidup dalam pembaruan ditandai dengan adanya tindakan untuk menanggalkan manusia lama. Nah, cara hidup lama yang dikuasai oleh dosa, Yesus Kristus telah mematahkan kuasa dosa serta membebaskan kita dari kekuatan dosa. Nah, Rasul Paulus mengungkapkan sebuah kebenaran penting tentang upaya setiap orang percaya untuk menanggalkan manusia lama. Nah, kita dapat melihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh Kudus kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hidup lama kita itu dikuasai oleh dosa. Nah, dalam teologi Paulus mengatakan bahwa manusia lama kita itu adalah manusia yang berdosa. Tetapi ketika kita dibebaskan, ketika kita percaya kepada Allah, maka kita disebut orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kita disebut orang yang diselamatkan oleh Allah. Kita bukan lagi hidup di dalam manusia lama kita, melainkan kita hidup di dalam manusia baru yang sudah diperbaharui oleh
Allah. Nah, di dalam kita menyambut 2022 ini, maka kita harus menanggalkan semua manusia lama kita dan kita siap untuk mengenangkan manusia baru kita. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua adalah mengenakan manusia baru. Nah, setiap orang percaya yang hidup dalam pembaruan tidak hanya menanggalkan manusia lama, tetapi juga harus siap untuk mengenangkan manusia baru. Manusia baru yang dimaksud merujuk pada cara berpikir serta bertindak yang berbeda dengan kehidupan lama yang pernah dihidupi. Pembaruan hidup yang dinyatakan melalui Roh Kudus. Manusia membutuhkan pembaruan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah. Kasih yang membuat manusia memiliki pengharapan untuk hidup baru. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Artinya bahwa kehidupan lama kita ketika kita sudah percaya, sudah bertobat, menerima Kristus hidup baru, kehidupan lama kita sudah berlalu, sudah tidak lagi menguasai diri kita. Yang menguasai diri kita adalah kehidupan baru kita dan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya Allah tidak memperhitungkan dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, Allah tidak memperhitungkannya. Yang Allah perhitungkan bagaimana kita meresponi kehidupan baru kita dan kita datang kepada Allah yang menciptakan hidup baru itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus dapat kita menjadikan contoh, ya. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Membahas mengenai manusia baru waktu belum bertobat, Paulus ia termasuk dalam kelompok orang yang menolak Tuhan Yesus. Dan setelah ia bertobat, apa yang dahulu ia anggap untung, ia menganggapnya rugi, ya, karena pengenalan akan Yesus Kristus. Manusia baru adalah orang yang sudah lahir baru, bertobat. Proses untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus dimulai dari kelahiran baru. Nah, bertobat, proses untuk menjadi manusia baru dimulai dari pertobatan dan juga kelahiran baru, atau terima Tuhan Yesus secara pribadi. Dalam Alkitab ada seorang pemimpin agama yang juga tidak mengerti atau tidak memahami arti kelahiran baru. Dia juga seorang pemimpin. Dia adalah pemimpin agama. Coba kita bayangkan, bukankah sekarang pun banyak gereja-gereja ataupun banyak orang-orang yang tidak menerapkan ataupun tidak mengutamakan tentang kelahiran baru ataupun pertobatan. Kelahiran baru adalah ketika kita menerima Kristus secara pribadi, masuk di dalam hati kita, kita disebut orang yang lahir baru. Nah, Yohanes 3 ayat 1-6 di situ dikatakan, kerajaan Allah adalah kerajaan surgawi yang tidak dicemari oleh duniawi. Nah, bahwa dimana kita orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu kalau mau melihat tentang seorang tokoh yang tidak mengerti yang namanya kelahiran baru, yang berbicara ataupun yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, nanti boleh dibaca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6. Nah, di situ menjelaskan bagaimana seorang tokoh bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Jemaat Kolose memiliki status baru dalam Kristus yang melampaui perbedaan. Nah, Paulus menyatakan status baru mereka sebagai umat Allah. Umat Allah yang artinya mereka sudah percaya, mereka sudah dinyatakan mereka adalah manusia baru, sehingga Paulus mengatakan mereka adalah memiliki status baru, mereka sebagai umat Allah. Kesimpulannya pada pagi hari ini adalah kelahiran baru terjadi satu kali untuk selama-lamanya, dan itulah titik awal seorang menjadi manusia baru. Maka manusia baru mengalami proses pembaruan secara terus-menerus. Kelahiran baru membawa seorang kepada suatu dunia yang baru. Orang yang sudah lahir baru digambarkan ciptaan baru. Nah, Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, biarkan firman Tuhan ini yang membuat kita menjadi manusia baru. Bukan kita hanya pasif saja, namun kita juga aktif. Kita meresponi kehidupan baru kita dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, percaya bahwa Allah yang memperbarui hidup kita. Kita terus mengalami yang namanya proses hari demi hari, dan kita membiarkan kuasa Roh Kudus itu memerintah di dalam hati kita. Kita akan menyambut tahun 2022 ini dengan hidup yang baru, pikiran yang baru, dan juga pembaruan dari Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini, buat kebenaran firman-Mu, dan buat kami semua. Biarkan firman ini memperbarui hati kami. Kami semua diubahkan, dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, dan kami masuki hidup baru di dalam tahun 2022 untuk kami dibaruhi dan diubahkan, dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.